Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mengadakan percakapan antara mentor dan mentee mengenai bullying. Kami dari kelas 1 Cipto kelompok 3. Sebelah kanan ada Pak Kosasi sebagai mentor, sebelah kiri ada Pak Holil Apandi sebagai mentee. Silakan. Selamat pagi Bapak Holil, terima kasih atas waktunya untuk bertemu pagi ini. Bagaimana kondisi kelas Bapak belakangan ini? Selamat pagi juga Pak. Secara umum baik Pak, meskipun ada saja dinamika kecil antara siswa seperti biasanya. Ya, memang wajar sekali karena dinamika itulah yang ingin kita bicarakan, khususnya yang berkaitan dengan perundungan atau bullying. Karena saya mendengar nih, kalau di kelas Bapak itu ada anak yang dibully atau ada perundungan gitu ya di kelas Bapak. Nah, dan saya ingin bersama-sama dengan Bapak Holil dan guru-guru lainnya untuk memastikan lingkungan kita ini agar benar-benar aman dan nyaman. Nah, bagaimana perasaan Bapak ketika mendengar kata perundungan di kelas Bapak? Baik Pak, jujur Pak, secara hati nurani saya sedikit khawatir. Saya sering menduga ada kejadian perundungan atau bullying, tapi sulit membuktikannya Pak. Kadang seperti cuma bercanda biasa, tapi saya tahu itu sudah masuk kategori bullying. Kekhawatiran Bapak itu sangat manusiawi Pak ya. Mari kita kupas bersamalah apa saja tanda-tanda itu dikatakan sebagai kategori bullying ya. Nanti di kelas yang membuat Bapak curiga mungkin itu adalah bentuk perundungan. Nah, seperti apa kira-kiranya Pak? Bapak bisa memastikan kalau itu merupakan bullying atau perundungan? Menurut penganalisaan saya ada beberapa hal Pak. Misalnya ada 1-2 siswa yang sering dijauhi dalam kerja kelompok. Lalu saya dengar ada panggilan-panggilan julukan seperti si gendut lah atau si kacamata lah, yang sepertinya membuat yang dipanggil tidak nyaman Pak. Juga kadang ada laporan hilangnya pensil atau penghapus yang ternyata disembunyikan oleh temannya. Begitu Pak. Ya, berarti Bapak secara pengamatannya cukup baik Pak ya. Observasi Bapak terhadap anak-anak di kelas 4 cukup baik. Jadi memang itu salah satu bentuk dari bullying. Nah, kalau misalnya bullying itu masih sering dianggap sepele, nah julukan yang merendahkan itu adalah verbal yang bullying. Tapi juga verbalnya Pak ya, lebih ke verbalnya. Misalnya seperti tadi, gendut lah atau kurus lah, nah itu merupakan bentuk dari tindakan bullying yang dikategorikan sebagai verbal bullying. Nah, menurut Bapak, mengapa penting bagi kita untuk tidak menganggapnya hal sepele, hal-hal seperti tadi itu? Ya karena dampaknya bisa serius Pak. Kalau misalnya kita diamkan terus menerus, akibatnya akan semakin menjalar bahkan ke teman-teman yang lain. Nah disinilah harusnya memang kita ada program yang preventif Pak untuk mengatasi hal itu sebelum kejadian. Upaya pencegahan berarti ya? Iya benar-benar Pak. Jangan sampai sudah terjadi baru kita bertindak, harusnya mohon maaf ini Pak. Jadi kita harus cari solusinya bagaimana gitu ya Pak. Iya, tepat sekali ya. Jadi nanti khawatir dampak panjangnya itu akan lebih mengkhawatirkan lagi ya terhadap perkembangan terutama psikis anak mental ya. Iya. Kemudian juga, nah sekarang ya izinkan saya berbagi beberapa panduan lah yang kira-kiranya bisa membuat Pak Holil bisa menangani kalau ada terjadi perundungan di kelas Bapak lagi ya. Jadi saya sudah membuat konsep lah ya. Iya. Nah konsepnya itu saya namakan cerdas Pak. Oh ya, jadi cerdas ya. Jadi cerdas ini hanya akronim saja ya. Jadi C-nya itu cegah dengan sosialisasi. Artinya jadi ketika Bapak harus bisa mensosialisasikan bahwa bullying itu merupakan perbuatan yang dapat merugikan terhadap anak-anak, terutama dalam hal perkembangan jiwanya.
Nah itu cerdas ya. Jadi harus bisa mensosialisasikan, berikan Siap, Pak, siap. pemahaman kepada anak-anak kita agar mereka tidak melakukan hal tersebut. Seperti itu. Kemudian yang E-nya rawan. Nah, identifikasi siswa yang berisiko baik sebagai pelaku maupun korban. Jadi Bapak harus bisa kira-kira mana nih bisa melihatkan lah anak yang sering mendapat jadi korban itu anak yang seperti apa. Kemudian anak yang sering ngebully itu seperti apa. Biasanya yang punya badan besar atau segala macam lah ya, itu biasa suka merasa kuat. Dan korban itu biasanya itu yang kurus, yang tidak inilah, yang takut segala macam. Nah itu. Nah kemudian R-nya respon cepat dan tegas. Jadi ketika Bapak menemukan anak yang dibully, Bapak harus cepat merespon dan cepat bertindak agar bullying itu tidak berlanjut, gitu Pak ya. Nah kemudian D-nya dengarkan kedua belah pihak. Jadi kan ada yang berbuat, ada yang menjadi korban nantinya ya. Nah itu segera Bapak ini kan lah ya damaikan dengan cara musyawarah. Jadi supaya nanti kedua belah pihak ini bisa saling damai lah ya ketika mereka diberikan pemahaman oleh kita. Nah kemudian yang A-nya arahan dan konseling. Nah Bapak sebagai guru harus bisa mengarahkan dan memberikan pemahaman pembinaan lah ya kepada mereka kalau perbuatan itu merupakan hal yang tidak boleh dilakukan oleh anak. Seperti itu. Kemudian yang S-nya solusi restoratif, misalnya mediasi. Nah Bapak bisa saja jadi tidak hanya dengan antar anak saja, orang tuanya juga bisa dipanggil Pak ya, baik yang sebagai korban maupun yang membulinya. Jadi harus dipanggil kedua orang tuanya agar mereka bisa mereka juga ikut memantau perkembangan anak-anaknya seperti itu. Nah dalam konteks Bapak di kelas itu ada beberapa strategi ya. Nah, selain itu ada beberapa strategi yang praktis yang bisa langsung diterapkan oleh Bapak. Wah, baru sekarang nih. Jadi saya punya gambaran yang jelas. Bapak sudah memberikan beberapa penjelasan dengan strategisnya. Mungkin ke depan dari sekarang saya akan menerapkan itu Pak. Mudah-mudahan hal-hal yang sudah kita khawatirkan, terutama saya sebagai guru kelas 4, bisa tidak terjadi lagi. Begitu Pak. Baik, jadi kita fokuskan saja sekarang Pak Khalil ya tentang pencegahan dan intervensi terhadap perundungan atau bullying. Karena kedua kata ini ada sebenarnya di cerita-cerita film itu ya. Iya, kedua kata ini ada. Kalau Bapak melihat cerita pendek itu, pasti Bapak akan tergugah tuh. Sehingga Bapak akan membuat kesepakatan di kelas. Tapi setelah melihat film tersebut ya, yang mencerminkan tentang pencegahan dan intervensi. Seperti itu. Nah, dalam hal ini nanti intervensi saat terjadi kasus itu ya, misalnya Bapak harus mendengarkan korban seperti apa, keluhannya seperti apa. Jadi jangan hanya sepihak saja Pak. Jadi kedua-duanya dihadirkan agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara mereka, seperti itu Pak. Terima kasih atas penjelasan, masukan terhadap saya, terutama memang yang sering ada terdengarlah terjadi bullying terhadap siswa di kelas 4. Jadi sekarang saya lega Pak. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan Pak dari mulai mungkin dari pencegahan ya Pak ya. Dari mulai pencegahan jangan sampai terjadi lagi. Kemudian intervensi ya. Jangan terulang hal-hal yang dapat merugikan siswa, bahkan menjadi jelek nama sekolah pada umumnya gitu Pak. Baik, sekarang Bapak sudah ngerti ya. Insya Allah, Pak. Misal Bapak nanti praktekkan, misalkan ada kasus seperti ini Pak. Ada sebut sajalah Dito namanya ya. Iya. Kemudian ada Rina juga dengan julukan si kutu buku, dan Rina terlihat sedih karena selalu sama Dito itu kutu buku seperti itu, selalu dihina lah seperti itu ya. Nah bagaimana Bapak menangani percakapan dengan Rina terlebih dahulu, dengan Rina sebagai korban? Nah, saya akan memanggil Rina di ruangan yang tenang. Rina,
Bapak perhatikan kamu belakangan ini agak pendiam. Ada yang ingin diceritakan ke Bapak? Bapak lihat tadi Dito memanggilmu dengan sebutan tertentu. Bagaimana perasaan tentang kamu setelah dipanggil seperti itu? Bagus. Itu pertanyaan akan saya berikan kepada mereka. Ya sudah bagus Pak ya, kalimat pembukanya sangat empatik sekali ya. Kemudian sekarang bagaimana misalnya terhadap Dito-nya sendiri Pak? Bapak akan seperti apa iya. tindakan Bapak yang dilakukan? Sama Pak, Dito juga akan saya panggil. Dito, Bapak dengar kamu memanggil Rina dengan sebutan sekutu buku. Bisa kamu ceritakan maksudnya? Gitu maksudnya Pak. Tahukah kamu bahwa panggilan seperti itu bisa menyakiti hatinya? Nah, coba bayangkan jika kamu yang dipanggil dengan julukan yang tidak kamu sukai. Kira-kira bagaimana? Nanti akan saya pertanyakan seperti itu juga kepada Dito. Luar biasa Pak. Jadi saya sangat setuju sekali Pak ya. Bahkan Bapak ini tindakannya tidak menghakimi, tetapi menyadarkan Pak. Saya acungi jempol benar Pak. Jadi Bapak tidak hanya sebatas mengetahui saja, tetapi sebetulnya Bapak sudah punya solusi ketika ada anak yang dibully. Bagus Pak. Doakan Pak biar bisa saya terapkan ini dari mulai sekarang Pak. Ya. Jadi intinya gini aja Pak lah. Setiap Bapak di kelas Bapak terutama ya, ada anak yang dibully, Iya, iya. kena perundungan. Bapak sudah ngerti sekarang bagaimana cara menanganinya. Mungkin seperti itu Pak ya. Nah nanti untuk minggu depan ada pembelajaran PPKN juga. Bapak silakan diobservasi apakah ada kejadian itu lagi atau tidak. Iya, iya. Ketika ada kejadian itu, kejadian bullying, saya percaya Bapak sudah bisa menangani. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak.